Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menyaksikan materi-materi kajian yang sudah kami upload sebelumnya, silakan berkunjung kembali ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Tapi bagi yang belum subscribe, like and share, nah ditunggu ya, gratis kok insya Allah. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang 13 alam persinggahan hidup manusia. Sudah kita kaji, alam yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh sudah kita kaji. Alam yang kedua adalah alam dunia. Dan alam yang ketiga, yang kedua adalah alam rahim. Yang ketiga adalah alam dunia. Kemudian yang keempat, yaitu sakratul maut, pintu gerbang sakratul maut. Adapun yang kelima adalah alam kubur dan alam barzakh. Alam kubur tempat bersemayamnya jasad kita ini. Adapun alam barzakh tempat bersemayamnya jiwa kita, ruh kita. Kemudian yang keenam adalah terjadinya kiamat total. Hancur seluruh alam semesta ini diiringi dengan bangkitnya dari kubur. Nah, setelah dibangkitkan dari kubur, dimatikan lagi seluruhnya, baru pindah ke alam yang ketujuh, yaitu alam mahsyar, kebangkitan kedua di padang mahsyar. Kemudian dalam keadaan kebangkitan itu, setelah dikelompokkan berdasarkan nabi-nabinya, barulah kemudian melalui proses yang ke-8, yaitu yaumul hisab, hari hisab, hari perhitungan amal. Setelah amal manusia dihitung semua, mana yang baik, mana yang buruk, lalu ditimbang. Yaumul mizan yang ke-9. Kemudian yang ke-10 adalah pembagian buku catatan amal. Yang ke-11 adalah melintas di atas sirat. Itu semua sudah kita kaji. Nah, adapun pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang alam persinggahan hidup yang ke-12, yaitu tentang neraka. Nah, ini hamba-hamba Allah. Jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang surga dan neraka. Begitu juga di dalam hadis. Ustadz, ini kan tidak masuk akal. Justru itulah yang dikatakan iman. Keimanan adalah keyakinan terhadap segala sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, tetapi ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah iman. Kalau tidak percaya kepada Quran dan Sunnah, berarti tidak beriman. Ini sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Allah telah mengingatkan tentang adanya neraka itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya terdiri dari malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat, malaikat tidak akan pernah mendurhakai. Ya. Malaikat tidak pernah akan mendurhakai perintah Allah. Inilah malaikat-malaikat penjaga pintu neraka itu. Keras, tegas. Jaga dirimu. Jadi Allah di dunia ini sudah mengingatkan kepada kita. Jaga dirimu. Jaga keluargamu terhadap api neraka. Hati-hati. Sebab di akhirat nanti disiapkan suatu tempat pembalasan. Yaitu namanya neraka. Ini bukan nakut-nakutin. Memang seperti itu dakwah Al-Quran. Dakwah Rasulullah. Basyira wa nadhira. Memberikan kabar gembira tentang surga dan kenikmatannya. Dan memberikan kabar ancaman tentang neraka dan azab yang ada padanya. Ini ilustrasi tentang siksaan di dalam api neraka itu. Kemudian Allah juga sudah memberitahukan bahwa orang-orang kafir, orang-orang pendusta, kalau tidak bertaubat selama hidupnya, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah sudah mengingatkan, Allah sudah memberitahu lewat firman-Nya. Nah, masalahnya kebanyakan orang tidak mau tahu. Dalam arti kata tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau memahami. Itu yang jadi masalah. Tapi bagi kita yang mau membaca, yang mau mengikuti kajian seperti ini misalnya, nah kita akan sadar. Sehingga kita berhati-hati selama kita menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Baik, kalau begitu pertanyaannya, apa neraka itu? Apa neraka itu? Kita lihat, neraka adalah tempat siksaan bagi manusia dan jin yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari para nabi. Jadi neraka itu tempat siksaan yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti. Tempat siksaan. Bagi siapa? Bagi manusia dan jin yang membangkang terhadap syariat Allah dan menolak Rasulullah, mengingkari Rasulullah. Itulah neraka, tempat dia. Kemudian di mana neraka itu? Ya. Lalu apakah neraka itu sudah ada sekarang? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mari kita lihat ya ilustrasinya atau jawabannya. Di neraka itu ada 2 musim. Ya, di neraka itu ada 2 musim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka mengadu kepada Rabb-nya
seraya berkata, "Wahai Tuhanku," kata neraka, "sebahagian api saling menembus dua kali. Satu kali pada musim saling memakan satu sama yang lain," kata neraka. Maka neraka diizinkan untuk berhembus dua kali. Satu kali pada saat musim dingin dan satu kali pada saat musim panas. Maka hawa panas yang kamu rasakan merupakan hawa panas dan hembusan api neraka, dan hawa dingin yang kamu rasakan merupakan hawa dingin dari jamharir, hawa dingin jahanam. Jadi disebutkan dalam hadis ini bahwa neraka itu berhembus dua kali. Ya. Tadinya mereka itu saling makan-memakan, kemudian Allah izinkan jangan lagi saling memakan, tetapi berhembuslah ke arah satu, berhembuslah ke arah yang lain. Nah, ketika dia berhembus ke arah yang satu, maka menjadi musim panas di muka bumi ini. Ketika berhembus ke arah yang lain, menjadi musim dingin ya di muka bumi ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan berapa jauhnya antara dunia dengan neraka? Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Ya, sebagaimana juga sudah saya buatkan ilustrasi pada video sebelumnya. 7 lapis langit dan bumi ada ilustrasinya seperti itu. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan kami bukakanlah pintu-pintu langit itu, maka terbukalah pintu-pintunya. Demikian pula ketika Rasulullah Mi'raj. Dibuka pintu langit pertama, ada di kolong langit kedua. Nah, matahari, planet, bumi, semua galaksi, galaksi Bima Sakti dan seterusnya ini yang miliaran jumlahnya itu berada di kolong langit pertama. Kemudian dibukakan pintu langit kedua, di kolong langit kedua pun seperti itu. Jaraknya walau alam, berapa jauhnya itu. Begitu langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh lah ada arasnya Allah. Nah, di aras Allah itu ada padang mahsyar. Ya, ada mizan, ada surga, ada neraka. Nah, jadi di arasnya Allah sangat jauh. Makanya begitu sekali berhembus di sana, lama nyampainya ke muka bumi. Jadi musim panas. Berhembus sekali lagi, lama sampainya ke muka bumi. Musim dingin. Nah, begitu kira-kira ilustrasinya. Nah, jadi disebutkan dalam hadis ini bahwa neraka itu mempunyai 2 musim. Yaitu musim panas dan musim dingin. Tergantung hembusannya tadi. Baik. Kemudian kita akan fokus sekarang tema fokus tentang neraka ini. Bagian pertama ini adalah tentang penyebab masuk neraka. Ini yang harus kita waspadai. Jadi ada beberapa penyebab seseorang itu akan dilemparkan dan masuk ke neraka apabila penyebab ini tidak ditaubati selama dia masih hidup. Tentang taubatan nasuha juga sudah saya upload ya. Silakan lihat kembali. Ini selama dia tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, justru akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, mari kita lihat ya satu persatu tentang penyebab-penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka dan tidak bertaubat selama hidupnya. Yang pertama, tidak peduli terhadap peringatan Allah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin.
orang-orang kafir digiring atau dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepada kamu rasul-rasul di antara kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan ini? Kata malaikat penjaga. Mereka menjawab, benar telah datang, kata mereka. Tetapi telah pasti berlaku terhadap azab, ya, tetapi telah pasti berlaku ketetapan atau azab terhadap orang-orang kafir. Dikatakanlah kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Kata malaikat penjaga, maka mereka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, jadi ini bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap peringatan Allah. Ya, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul, ya, yang telah memperingatkan kalian bahwasanya neraka itu ada, bahwasanya surga itu ada, bahwasanya kalau berbuat maksiat, dosa dan sebagainya tidak bertobat, ini akibatnya. Bukankah pernah datang? Nah, jadi kata mereka, pernah. Tapi ya apa boleh buatlah. Sudah begini nasib kami, sudah ditetapkan bagi kami hukuman seperti ini. Nah itu kata mereka. Tidak bisa lagi mengelak. Nah betapa banyak manusia di muka bumi ini seperti itu. Nah oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak peduli terhadap peringatan Allah, terhadap ancaman Allah. Harusnya kita lebih takut terhadap ancaman Allah ini daripada corona, daripada macam-macam. Lebih takut kita ancaman Allah ini karena ini kekal abadi. Nah, tapi itu masalahnya. Orang tidak takut terhadap ancaman Allah. Tidak peduli. Oh, maka mereka dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Ini juga penyebab masuk neraka. Disebutkan dalam hadis, an Ibnu Abbasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, uritun naro fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna, qila ayakfurna billahi, qala yakfurnal ashira wa yakfuna al-ihsana law ahsanat walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka, kata Nabi. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, kata Rasulullah. Karena mereka sering mengingkari. Ditanya, apakah mereka mengingkari Allah? Kata sahabat. Beliau menjawab, mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikannya. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seorang istri dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu, kata istri tersebut. Jadi selama ini berbuat baik seorang suami kepada istri misalnya, ya, berbuat baik, tapi satu ketika suami itu melakukan kesalahan. Nah langsung dilihat kesalahannya itu. Dasar kamu gak pernah berbuat baik, buat salah, padahal cuma sekali misalnya. Nah ini, tapi ya na'udzubillah jangan sampai kita dan keluarga kita mengalami ini. Ya, ini salah satu penyebab. Ya, orang itu masuk neraka karena ada seorang istri tidak mensyukuri dari pemberian suaminya. Begitu sekali saja suami berbuat salah, langsung dicap tidak ada kebaikannya. Ini disebutkan dalam hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dayus. Ya, perbuatan dayus, perbuatan durhaka
dan peminum khamar. Ini sekaligus disebutkan dalam hadis. Mari kita lihat hadisnya. An Salim bin Abdullah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullahu azza wa jal ilaihim yaumal qiyamah al-'aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjalatu wad dayyus wa salasatun la yadkhuluna al-jannata al-'aqu liwalidayhi wal mudminu alal khamri wal mannanu bima a'ta. Nah, jadi terjemahnya begini. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Kata Rasulullah. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayus, yaitu seorang suami yang merelakan keluarganya berbuat kekejian, tidak ada cemburu. Nah, dan 3 golongan mereka tidak akan masuk surga. Dalam keterangan kalimat berikutnya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu khamar, dan orang-orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, jadi dalam hadis ini ada 2 kali dia disebut. Ya, ada 2 kali. Maka yang pertama ini adalah orang yang dayus. Ini yang paling harus kita perhatikan. Dayus ini seorang suami tidak ada cemburu kepada istrinya. Masa bodoh. Mau kemana ke istrinya, mau hubungan sama siapa ke istrinya, nggak ada cemburu sedikit pun. Begitu juga ketika istrinya, anak perempuannya tidak menutup aurat, tidak ada curiganya, tidak ada nasihatnya, tidak ada teguran dari suami. Nah, ini termasuk suami yang dayus namanya. Dan kalau sampai meninggal tidak bertaubat, tidak memperbaiki diri, maka suami ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hati-hati, sekarang ini banyak sekali. Banyak sekali suami yang dayus, yang tidak ada cemburu terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya, yang tidak menutup aurat, tidak ada teguran begitu. Masa bodoh. Nah, ini hati-hati, ini namanya dayus. Nah, kemudian yang durhaka. Durhaka kepada kedua orang tua. Baik dengan tutur kata, bahkan mengkerutkan kening saja di depan orang tua, itu termasuk durhaka. Nah, kemudian peminum khamar. Ya, ini juga peminum khamar yang memabukkan apa saja jenisnya. Kalau tidak bertaubat sampai matinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, perkara nanti ada yang kekal, ada yang tidak kekal, itu nanti ada part yang tersendiri, ya, bagian tersendiri nanti. Ini kita masuk bagian pertama dulu. Baik. Nah, kemudian yang keempat, tidak mengikuti sunnah Nabi sampai mati. Atau mengatasnamakan sesuatu terhadap sunnah Nabi padahal bukan. Ini penyebab masuk neraka yang keempat. Disebutkan dalam hadis, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa, kecuali man aba, orang yang enggan. Jadi kata Nabi, setiap umatku ada potensi masuk surga dia. Ya, dijamin oleh Nabi masuk surga setiap umatku. Tetapi kecuali orang yang ogah, orang yang tidak mau, orang yang enggan. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, siapakah orang yang enggan masuk surga itu? Kata para sahabat, qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Kata Rasulullah, waman asani faqad aba. Dan siapa yang maksiat terhadap sunnahku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Kata Rasulullah. Nah, dia orang yang mentaati sunnah Nabi, dialah yang masuk surga. Tetapi orang yang membangkang, orang yang menyimpang, orang yang mendurhakai sunnah Nabi, bahkan yang bukan sunnah Nabi dikatakan sebagai sunnah Nabi, itu lebih pembangkang dia, membuat-buat sesuatu yang bukan diajarkan Nabi berdasarkan keterangan para alim ulama. Maka itulah orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga.
Nah, jadi kata Nabi, setiap umatku masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau, orang yang ogah. Siapa mereka? Yang mentaati sunnahku, mengikuti sunnahku, itu yang mau. Yang tidak mau taat sunnahku, yang membuat-buat bukan sunnahku, itu yang enggan, yang tidak mau. Dan akhirnya kemana lagi tempat? Cuma dua, surga, neraka. Berlindung kita kepada Allah. Ini yang keempat, penyebab orang itu masuk neraka. Kemudian yang kelima, memutuskan tali silaturahim. Nah, disebutkan di dalam hadis, Inna Jubaira ibni Mut'imin, ya, akhbarahu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'un. Bahwa Jubair bin Mut'im telah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Inilah kata Rasulullah SAW. Jadi orang-orang memutus tali silaturahim tidak akan masuk surga. Apa itu silaturahim? Silaturahim itu adalah orang yang bersaudara atas ikatan darah dan perkawinan. Itu namanya silaturahim. Persaudaraan yang diikat atas dasar hubungan darah dan perkawinan. Hubungan darah itu bapak, anak, abang, adik. Itu namanya hubungan darah. Ya, paman, dan seterusnya. Itu hubungan darah namanya. Nah, kemudian hubungan perkawinan, suami, istri, ipar, besan, itu hubungan perkawinan. Nah, jadi kalau gara-gara warisan, putus hubungan silaturahim. Antara abang dengan adik putus. Gara-gara berebut warisan. Berkelahi. Apakah itu warisan kerajaan? Apakah itu warisan perusahaan? Apakah itu warisan harta? Dan sebagainya. Jadi mereka berebut. Sehingga putus tali itu. Tidak bertaubat sampai mati. Nah, masing-masing memutuskan misalnya. Nah, ini tidak akan masuk surga. Dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau misalnya yang abangnya mentang-mentang berkuasa, atau pamannya diambil tuh harta ayahnya. Nah, kata pamannya, pokoknya ini punya saya. Nah, kata adiknya atau kata ponakannya, bang, saya hanya menuntut hak saya, bang. Ya, kalau abang kuat bawa ke akhirat, silakan bang. Saya tidak memutus ya, abang yang memutus, paman yang memutus, saya tidak. Nah, adiknya ini insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Tapi yang serakah ini, yang memutus ini yang menjadi masalah. Tapi kalau sama-sama memutus, bahaya. Dua-dua akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi tidak boleh memutus silaturahim. Tidak boleh, haram hukumnya. Tidak akan masuk surga. Begitu juga karena kalimatnya qati'un, memutus ukhuwah. Apa bedanya ukhuwah? Jadi ukhuwah ini adalah ukhuwah imaniyah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi ukhuwah itu adalah persaudaraan yang diikat atas dasar sama-sama iman. Jangan diputus. Kalau diputus terancam tidak akan masuk surga, dilemparkan ke neraka. Nah, misalnya gara-gara beda partai, putus ukhuwah. Gara-gara beda ormas, putus ukhuwah. Bahaya ini. Ya. Wah, kamu lain ormas sama saya, kamu begitu, saya begini, putus saja kita. Kamu bukan orang Islam, kamu bukan ahlu sunnah, saya yang ahli sunnah, tidak boleh. Ya, ini namanya memutus ukhuwah. Memutus ukhuwah ini. 3 hari 3 malam saja tidak bicara sama tetangga, ancamannya berat. Apalagi sampai bertahun-tahun. Dia putus ukhuwah. Bertaubatlah sebelum meninggal. Kalau memang pernah terjadi. Karena akan dimasukkan ke dalam api neraka. Orang-orang yang memutus baik silaturahim maupun memutus ukhuwah. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mati bunuh diri. Yang dilemparkan ke neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika 'udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nih wahai orang beriman, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, jadi di sini ya larangan Allah, wala taqtulu anfusakum. Ya janganlah kalian membunuh diri kalian. Dilarang oleh Allah. Kalau itu dilakukan, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Bunuh diri. Nah, misalnya bunuh diri ini gara-gara putus cinta. Nih bagi remaja ini. Tidak usah bunuh diri. Untuk apa bunuh diri putus cinta? Ya. Masih banyak kok yang lain. Kembang itu tidak setangkai, bro. Banyak kembang yang lain. Ada kembang mawar, ada kembang Kamboja, ada kembang, apa nama istilah itu, yang kuning-kuning itu. Kembang tai ayam, kata orang. Banyak kembang. Dan kumbang pun tidak hanya satu, banyak kumbang. Kumbang madu, kumbang macam-macam. Jadi nggak usah bunuh diri gara-gara putus cinta. Nggak usah. Nah, kalau bunuh diri bahaya. Wah, supaya selesai masalah minum baygon aja, ya cemen itu namanya. Atau gantung diri dia di bawah pohon toge misalnya. Pohon togenya besar. Nggak usah. Atau misalnya gara-gara sulit ekonomi, lalu dia lompat dari gedung, mati. Untuk apa? Untuk apa? Bukan menyelesaikan masalah, justru timbul masalah baru. Husnul khotimah, di dalam kubur mendapat siksa, di akhirat masuk neraka. Kenapa? Bunuh diri. Jadi nggak boleh bunuh diri. Dengan cara apapun. Ya, nggak boleh dengan bunuh diri. Haram hukumnya. Kalau tidak bertaubat, hati-hati. Tapi nggak bisa lagi taubat kalau sudah mati. Didoakan tidak gunanya lagi. Makanya sebelum kita mati, ayo jangan sampai kita bunuh diri. Nah, ini hamba-hamba Allah. Karena ancamannya luar biasa. Baik, kemudian yang ketujuh. Tidak menggunakan kolbu, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga. Sampai mati. Tidak digunakan sesuai dengan syariat. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf. Ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi neraka jahanam itu kebanyakan isinya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia neraka jahanam itu banyak sekali. Kenapa? Mereka mempunyai hati, kolbu, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, makanya supaya kolbun ini selamat, ada kajiannya kolbun salim. Silakan buka kembali di YouTube saya, sudah saya terangkan. Tentang kolbun salim, tentang kolbun marid, tentang kolbun mayit. Ada semua di sana sudah. Nah, jadi kalau kolbunnya marid, kalau kolbunnya mayit, mati kolbun, terkunci hatinya sampai mati, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, punya penglihatan, punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, melihat ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itu orang-orang yang lalai. Karena binatang ternak itu tidak diberi akal, tidak diberi kolbu. Makanya mereka berbuat seperti itu. Nah ini manusia dikasih akal, dikasih kolbu. Tapi berbuatnya seperti binatang, seperti hewan. Maka lebih hina daripada hewan. Tempatnya adalah neraka. Neraka jahanam. Dan itu kekal selama-lamanya. Nggak main-main. Nah oleh karena itu, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita. Yang mumpung masih hidup, kita jaga ini. Jangan sampai seperti ini kolbu kita, mata kita, telinga kita. Yang kedelapan. Nah, ini juga perlu kita waspadai karena mengikuti orang-orang yang sesat. Ya.
Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fatihim adzaban di'fam minan nar qal likullin di'fu walakin la ta'lamun. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama dengan umat-umat jin dan manusia yang telah terlebih dahulu sebelum kamu. Jadi bergilir dia masuknya. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda daripada neraka ini. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 38. Jadi sekali lagi nih, hati-hati kita dalam hidup, terutama di dalam memahami dan mengamalkan keyakinan kita, agama Islam ini. Karena tipis antara orang yang lurus dengan orang yang sesat. Tipis sekali, hampir tidak bisa dibedakan. Kalau tidak kita mengkaji dan mengkaji, diskusi dan diskusi, bertanya dan bertanya, ya kita cross check kepada yang lain. Tipis sekali. Kita anggap dia itu berada pada jalan yang benar, ternyata dia sesat dan kita ikut, ternyata kita disesatkan. Tipis sekali. Nah, jadi bagaimana cara membedakannya? Ya, kita berada atau mengikuti yang sesat atau yang lurus. Sebetulnya nanti ada rumusnya. Apa rumusnya? Misalnya kita diajak oleh seseorang, ya, diajak oleh seseorang. Dia mengajak kita pakai apa? Kalau dia mengajak kita pakai Al-Quran dan Sunnah, kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama, ikuti. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan dalil Quran dan Sunnah, penjelasan ulama yang mengarah ke situ, lebih baik jangan. Apalagi diajak kepada kelompok, apalagi diajak kepada aliran, apalagi diajak kepada pribadi, tinggalkan. Nah ini nanti ada keterangan, ada kajian khusus insya Allah nanti. Ya nanti kita akan ada kajian khusus tentang hal ini. Lebih spesifik nanti insya Allah. Tapi dasarnya begitu, jangan sampai kita mengikuti orang yang sesat. Kalau kita mengikuti nanti masuk neraka. Sehingga yang mengikuti itu berkata, berikan kepada dia azab 2 kali lipat. Mereka ini sudah menyesatkan kami ya Allah. Kata Allah, masing-masing dapat azab 2 kali lipat. Na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-9, ini masih ada kaitannya dengan yang ke-8, yaitu mengikuti penceramah yang sesat. Apa ada penceramah yang sesat? Jadi penceramah, ustadz, ulama itu terbagi 2. Ada yang hasan, ada yang su. Yang hasan yang baik, yang lurus. Yang su yang sesat. Nah, kalau mereka mengikuti penceramah yang sesat, masukkan ke neraka sama penceramah itu. Tidak boleh istilahnya, saya ini kan hanya pengikut yang tanggung jawab dia. Tidak ada itu. Dua-dua masuk. Nah, mari kita lihat hadisnya. Hudzaifah ibn Yaman yaqul. Jadi Hudzaifah berkata, "Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adalah manusia selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, tentang hal-hal yang baik-baik. Wa kuntu as'aluhu anis syarri. Dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafata ayyudrikani fakultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Qala na'am. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, orang-orang bertanya kepada engkau ya Rasulullah
tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada engkau tentang keburukan. Karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Maka aku bertanya, hai Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliahan dan dalam keburukan. Lantas Allah membawa kebaikan ini dengan datangnya engkau di tengah-tengah kami. Apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada keburukan lagi? Kata Hudzaifah. Tentu, jawab Nabi. Tentu ada, kata Nabi. Nah, qultu wa hal ba'da zalika asyarri min khairin? Qala na'am wa fihi dakhonun. Qultu wa ma dakhonuhu? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadiyi ta'rifu minhum wa tunkiru. Saya bertanya lagi, kata Hudzaifah, apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi? Kata Hudzaifah. Tentu, jawab beliau. Dan ketika itu ada kotoran. Kata Rasulullah, kekurangan dan perselisihan. Saya bertanya, apa yang Anda maksud kotoran, kekurangan, dan perselisihan itu? Kata Hudzaifah. Nabi menjawab, yaitu sebuah kaum yang mengamalkan pedoman yang bukan dengan pedomanku. Engkau kenal mereka, namun pada saat yang sama engkau juga mengingkarinya, kata Rasulullah. Nah, jadi inilah yang dikatakan kotoran itu. Ya, ada orang yang mengamalkan, yang satu beramal menyandarkan kepada pedomanku, kepada sunnahku, padahal mereka tidak mengamalkan sunnahku. Engkau kenal mereka, pada saat yang sama juga engkau harus mengingkarinya. Kenal engkau, dia misalnya gurumu, dia temanmu, dia terkenal, tahu kita dia. Tapi ternyata yang diamalkan mengatasnamakan Rasulullah, tapi bukan dari Rasulullah. Nah, itu nanti penyebab masuk neraka itu. Nah, lanjutan hadisnya, qultu fahal ba'da dzalika al khair min syarrin? Qala na'am, du'aun ila abwab jahannam man ajabahum ilaiha fadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Faqal hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Saya bertanya, adakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Kata Hudzaifah. Nabi menjawab, oh iya, kata Nabi. Ketika itu ada penyeru-penyeru menuju pintu jahanam. Ada penceramah, ada dai menyeru, tapi dakwahnya itu mengajak ke pintu jahanam. Siapa yang memenuhi suruhan mereka, yang mengikuti ajakannya, mereka akan menghempaskan orang itu ke pintu neraka. Nah, aku bertanya, ya Rasulullah, kata Hudzaifah, tolong beritahukan kepada kami tentang ciri-ciri mereka, penceramah yang mengajak ke neraka itu. Kata Hudzaifah, Nabi menjawab, mereka adalah seperti kulit kita, juga berbicara dengan bahasa kita. Penampilannya seperti kita, pakai pakaian muslim. Dan berbicara juga seperti kita, pakai dalil. Ya, itu kata Nabi. Ya, itulah ciri-ciri orang-orang yang mengajak ke dalam api neraka. Lanjutan hadisnya. Qultu fama ta'muruni in adarokani dzalika? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun? Qala fa'tazil tilkal firaqo kullaha walau an ta'addo bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-mautu wa anta ala dzalik. Saya bertanya, kata Hudzaifah, lantas apa yang Anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari seperti itu? Ya, banyak penceramah-penceramah yang mengajak kepada neraka. Banyak orang-orang yang beramal menyandarkan sunnah Nabi, ternyata bukan sunnah Nabi. Apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Nabi menjawab, hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Kata Nabi. Aku bertanya, kata Hudzaifah, kalau tidak ada jamaah muslim dan imam mereka bagaimana? Kata Hudzaifah. Nabi menjawab, hendaklah kau jauhi seluruh firqah kelompok-kelompok itu, sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian menyerengutmu, lalu kamu harus tetap seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, berusaha bergabung kepada jamaah dan kaum muslimin.
serta imam mereka. Maksudnya jamaah kaum muslimin, imam mereka yang masih mengajak kepada Quran dan sunnah. Diikuti dengan penjelasan para alim ulama. Tidak menamakan kelompok. Ya, tidak menamakan kelompok. Tidak menganggap kelompoknya paling benar. Ikutilah. Nah, tetapi kalau tidak ada yang seperti itu Rasulullah, ternyata kelompok itu yang menganggap dia benar, terdapat dia menganggap paling benar. Dan juga imamnya menganggap itu yang paling benar. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, tinggalkanlah semua itu. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Nah, menyendirilah engkau. Jauhi semua itu. Ya, sekalipun engkau gigit akar pohon. Ya, sehingga engkau mati dalam keadaan demikian. Nah, ini dasar. Boleh kita meninggalkan kelompok yang menurut pemahaman kita, setelah kita diskusi sama teman-teman kita yang sepaham dengan kita tinggalkan kelompok-kelompok. Kenapa? Karena ternyata kelompok itu mengajak kepada kelompoknya. Tinggalkan. Bersendirilah kamu, boleh bersendiri. Gigitlah syariat itu, Quran dan sunnah itu dengan gigi gerahamu sampai kau mati dalam keadaan demikian. Nah ini, jadi ini banyaknya penceramah, banyaknya dai, banyaknya tokoh yang mengajak kepada pintu neraka. Nah, artinya apa? Tidak berdasarkan kepada Quran dan sunnah serta penjelasan para alim ulama. Jadi diajak kepada kelompoknya, diajak kepada golongannya, diajak kepada pribadinya. Nah, inilah yang menyesatkan, yang mengajak nanti ke pintu neraka. Kelompok kami yang paling benar, ustadz kami yang paling sunnah, yang lain salah semua, itu tidak boleh. Itu mengajak kepada neraka itu. Nah, maka tinggalkan semua itu kata Nabi. Bersendirilah kamu, gigitlah Quran dan sunnah serta penjelasan dari ulama-ulama terdahulu, banyak kitab-kitabnya. Nah, kalau ada yang mengajak kepada itulah, ikutilah itu. Selamatlah engkau kata Nabi. Nah, ini di akhir zaman. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masih terkait juga yang berikutnya adalah salah memilih guru. Ini juga penyebab seseorang itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Allah berfirman, "Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina tabi'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar." Yaitu ketika orang-orang yang diikuti guru itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti muridnya. Nanti di akhirat. Dan nanti guru itu berlepas diri kepada muridnya. Dan mereka melihat siksa. Segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Karena masing-masing sudah dinampakkan nih siksa kalian. Akhirnya gurunya berlepas diri. Aku lari kabur kira-kira begitu. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti itu. Murid-muridnya di muka bumi berkata kepada guru yang mau lari itu. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri juga dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ini ucapan menyesal di akhirat. Aduh, kalau tahu gitu dulu, kami nggak mengikuti guru itu, nggak mengikuti tokoh itu, tidak mengikuti ustadz itu, tidak mau mengikuti kiai itu. Nah, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Nah, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nah, hati-hati, nggak akan keluar karena salah memilih guru. Itu tadi diajak kepada kelompok, diajak kepada pribadi, diajak kepada aliran. Nah, di akhirat si guru ini kabur dia, nggak mau bertanggung jawab dia. Nah, kata si murid ini, kalau aku dikasih kesempatan kembali ke dunia, aku juga akan berlepas diri dari mereka. Udah nggak ada gunanya. Nggak mungkin kembali ke dunia. Nah, itu kata Allah, itulah penyesalan mereka. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Nggak bisa keluar dari neraka itu. Salah memilih guru. Sekali lagi hati-hati. Jangan sampai kita salah memilih guru. Yang salah tadi itu kita diajak kepada kelompok, diajak kepada aliran, diajak kepada pribadinya.
Nah, ini dan menganggap mereka paling benar. Tidak boleh seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya ayat yang berikutnya berkaitan dengan ini juga. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhastu ma'ar rasul sabila ya wailatana laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khuzula. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul. Nah, jadi mereka ini ya tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti sunnah, tapi mengikuti orang. Orang itu tidak bisa menunjukkan dalilnya mana. Nah, ini. Jadi tidak boleh kita anti kepada dalil. Memang kita harus kembali kepada Quran dan sunnah. Kemudian bagaimana penjelasan Quran dan sunnah itu menurut ulama yang terdapat dalam kitab-kitab. Harus seperti itu. Karena lengkap semua dalam Quran dan hadis. Terkadang dalam Quran diterangkan global dan rinci. Seperti wudhu itu rinci dalam Quran. Seperti sholat global dalam Quran. Nah, rincinya di hadis. Seperti itu. Baru diterangkan oleh ulama-ulama. Ulama dari ulama yang 4, imam yang 4 misalnya. Terus sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Mengikuti hadis. Mengikuti sunnah. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sebagai guruku. Aduh, kenapalah aku jadikan dia sebagai guruku. Sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Nah, jadi Al-Quran itu ada tapi disesatkan. Ya, dipelintirkan Quran itu kepada mereka. Baik secara maknanya atau menempatkan dalil. Tidak pada tempatnya. Tadi di atas namakan. Ini ada dalilnya katanya. Padahal penjelasan ulama terdahulu tidak begitu. Nah ini, jadi ini yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai kita ya salah memilih guru. Salah mengikuti guru. Nah, cirinya tadi, kalau dia mengajak kepada pribadi, mengajak kepada kelompok, mengajak kepada aliran, dengan suatu dalil yang dipaksakan, nah ini yang akan menyesatkan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, masih juga terkaitan dengan salah memilih guru. Mari kita lihat ayatnya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Yang terjemahannya begini. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin atau guru-guru kami dan pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Nah ini Allah terangkan juga dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai ayat 68. Jadi ketika itu murid-murid itu, pengikut-pengikut itu dibakar mukanya di neraka seperti bakar sate, dibolak-balik dan tidak mati. Disitulah mereka berkata, ya Tuhan kami telah mentaatin pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami ikuti aja ya Allah. Nah, lalu ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Kami ternyata sesat ya Allah. Nah, akhirnya kami masuk neraka ini ya Allah. Timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dari kami. Laknatlah mereka dengan laknat yang besar.
Jadi ya sudah, dua-duanya dimasukkan neraka. Tidak ada istilah yang bertanggung jawab kan nanti dia, tidak ada itu. Tidak seperti itu. Ya masing-masing bertanggung jawab kepada dirinya masing-masing. Nah ini jadi kita harus hati-hati di muka bumi ini. Jangan sampai salah kita mengikuti guru. Jangan sampai salah kita mengikuti tokoh. Sekali lagi, yang salah itu adalah kalau kita mengikuti seorang guru tokoh, diajak kita kepada kelompoknya itu salah. Diajak kita kepada alirannya, diajak kita kepada pribadinya. Ini salah semua. Tapi kalau kita diajak kepada Quran dan Sunnah dengan mengikuti penjelasan ulama-ulama terdahulu, banyak buku-bukunya, nah itu insya Allah benar. Ini yang harus kita renungkan bersama sebelum kita mati. Yang ke-12, penyebab orang masuk neraka itu karena saling membunuh ya sesama muslim. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Al-Ahnaf bin Qais berkata, aku datang untuk menolong seseorang, kemudian bertemu dengan Abu Bakrah. Maka dia bertanya, kamu mau kemana? Ya, kata Ahnaf. Aku jawab, hendak menolong seseorang. Dia berkata, kembalilah, kata orang tersebut. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Aku mau bertanya, wahai Rasulullah. Nah, kata sahabat ini yang membunuh, tetapi bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi bersabda, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Jadi ada salah seorang sahabat, ya tiba-tiba dia bawa pedang, mau pergi, menolong sahabatnya juga yang sedang ada masalah. Lalu dijegat oleh sahabat yang lain. Jangan kamu ke sana. Kalau kamu ke sana nanti, aku pernah mendengar Rasulullah, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan, masing-masing sudah siap dengan senjatanya. Lalu mereka berkelahi, mereka berperang, mereka berantam. Kemudian, kata Nabi, yang dibunuh dan yang terbunuh masuk neraka dua-dua. Lalu kata sahabat ini, kalau yang terbunuh ini ya wajar ya Rasulullah. Kalau yang membunuh ini wajar ya Rasulullah. Karena dia membunuh, masuk neraka dia. Lalu bagaimana yang terbunuh itu? Apa juga masuk neraka? Dia kan terbunuh. Apa kata Nabi? Dia juga sebetulnya berniat mau membunuh. Tapi karena apeslah katakan demikian, dia yang terbunuh dahulu. Sebetulnya dia juga mau membunuh. Jadi dua-duanya masuk neraka diancam oleh Nabi. Nah, oleh karena itu, kalaupun ada percecokan sesama muslim, baik itu beda ormas, beda partai, beda aliran lah katakan, jangan sampai ada membunuh. Tidak boleh. Kenapa? Diancam dengan hadis ini. Kita nasihati. Nah, kalau sesama muslim jangan. Walaupun dia itu kelihatannya muslim munafik dan sebagainya, tidak boleh. Tetap kita harus berdakwah, mengajak dengan cara yang baik, dengan cara bijaksana, dengan basyiro wa nadhiro. Terkadang memberikan kabar gembira, terkadang tegas. Ya, jangan nangis-nangis terus. Jangan pula ngancam-ngancam terus, beriringan dia. Basyiro wa nadhiro sekaligus. Nah, jadi jangan sampai ada saling membunuh sesama muslim, dua-duanya diancam dengan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang ke-13, berdusta atas nama Nabi. Nah, ini berdusta atas nama Nabi. Aliyan yaqul, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu aliyan fa innahu man kadzdzaba aliyan falyalij nar. Ali berkata, Nabi SAW bersabda, jangan kalian berdusta kepadaku. Aliyya ya maksudnya. Jangan berdusta kepadaku atas namaku, karena barang siapa berdusta terhadapku, dia akan masuk neraka. Ini bersumber dari Ali. Ya, Rasulullah bersabda, la takdzibu alayya, bukan aliyya, alayya. Jangan berdusta atas namaku. Maka sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya berdusta atas nama Nabi itu ya begini, dia buat hadis ya, lalu redaksi hadis dia buat berbahasa Arab, lalu ini disandarkan kepada Nabi, ini dari Nabi katanya.
Itu udah berdusta atas nama Nabi. Pembuat hadis palsu, dan itu banyak di awal-awal ya, setelah Rasul meninggal itu di awal-awal sana itu, di awal-awal imam yang 4 itu. Ya, banyak yang membuat hadis-hadis palsu untuk membenarkan kelompoknya masing-masing. Bahkan untuk menjelekkan kelompok lain. Nah, sampai begitu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin redaksi hadisnya tidak dibuat lagi. Tetapi ibadahnya, wah ini kan dari Nabi. Padahal tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Tapi diatasnamakan, ini dari Nabi, ini sunnah Nabi. Ini juga termasuk berdusta atas nama Nabi. Amalan-amalan ibadah atau keyakinan atau akidah dinisbatkan kepada Nabi, padahal itu tidak ada sumbernya dari Nabi. Ini juga termasuk berdusta atas nama Nabi. Hati-hati, ancamannya apa? Akan dilemparkan ya ke dalam api neraka. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita mengadakan muhasabah, introspeksi diri terhadap amal ibadah kita, terhadap akidah kita. Nah, apakah kita ini sudah berusaha untuk menyesuaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Nah, itu harus kita lakukan sebelum kita meninggal. Jangan nyantai aja. Yang penting sudah beribadah, mau diterima, mau tidak terserah dah, mau sesuai dengan sunnah atau tidak terserah dah. Penting saya sudah ibadah. Nah, itu nggak boleh. Itu bahaya nanti di akhirat. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu mengamalkan seperti itu? Itu apa dasarnya? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang kamu ikuti? Seperti itu. Harus begitu beragama ini. Supaya jelas. Kalau nggak begitu nanti nggak jelas. Ya, jadi macam-macam nanti keadaannya. Dan ini yang terjadi sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan neraka ini. Ya, ini adalah part yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan pada part yang kedua. Insya Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya, juga bermanfaat untuk para pemirsa dan para jamaah sahabat-sahabat Majelis Dakwah Terapan yang menyaksikan atau mengikuti kajian ini. Apa yang benar itu semua datang dari Allah. Apa yang saya sampaikan ini ya keliru, menyimpang, saya minta ampun kepada Allah dan minta arahan dari para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.